Akhirnya daripada saya utangi duit, saya utangi barang. Atau ada cara lain, saya jual padamu barang. Kata yang mau berutang, mau mengobati anaknya, saya tidak punya duit pak. Saya itu butuhnya duit untuk membiayai opnam anak saya. Masa saya mau beli barang? Saya tidak butuh kulkas. Di rumah sudah punya kulkas. Ya sudah kan gampang. Kulkasnya bisa dijual lagi. Kulkasnya bisa diuangkan nanti. Gimana caranya? Kita nanti ke toko sebelah, toko cabangnya dia juga dijual ke sana. Ini saya jual kembali kulkasnya. Yang dapatin berapa? Sudah belinya kan 1 juta, dibeli dengan harga 950 ribu. Akhirnya intinya sama, menghutangi 900 kembali berapa? 1 juta. Akalan-akalan riba. Dan ini dinamakan dengan riba nasiah. Riba nasiah atau riba jahiliyah. Dan ini insya Allah bagi kita telah jelas semuanya. Riba jenis kedua yang ada di masyarakat dan mungkin jarang kita sadari. Bahkan mungkin banyak dari kita yang baru pertama kali mendengar, yang dinamakan dengan riba tijarah, riba jual beli, riba barter. Riba yang terjadi akibat membarterkan barang-barang tertentu. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Al-dhahabu bil-dhahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wat-tamru bil-burri bil-burri, wasyair bil-syair, wat-tamru bil-tamri, wal-milh bil-milh, riban, illa ha'an wa ha'an. Faman istazada aw zada faqad arba." Membarterkan, menukarkan emas dengan emas, emas baru dengan emas lama, emas 20 karat dengan emas 1 karat atau emas karat 24 karat dengan 22 karat, itu riba. Kecuali ha'an wa ha'an, cash, tukar menukarnya, dan mithlan bimithlan, harus sama 1 gram dengan 1 gram. Walaupun ini 24 karat sedangkan ini 1 karat atau 20 karat atau 20 karat, maka kalau mau menukarkan emas dengan emas, emas baru dengan emas lama, tidak masalah. Perhiasan sudah patah dengan perhiasan yang baru, tidak jadi masalah. Harus memenuhi 2 syarat. Boleh, tapi harus dengan 2 syarat. Yang pertama, kontan, barang yang lama dengan barang baru sama-sama ada tatkala transaksi, segera diserahkan tatkala transaksi. Dan yang kedua, mithlan bimithlan, sama beratnya, sama jumlahnya. Jadi kalau 1 gram perhiasan telah patah ditukar dengan perhiasan yang baru, maka 1 gram ditukar dengan 1 gram. Tidak boleh lebih. Kan ini baru Ustaz, sedangkan ini lama sudah patah lagi. Kan kalau mau benahi lagi butuh biaya. Dalam Islam tidak boleh melebihkan. Kalau mau menukar yang baru, ingin mendapatkan yang baru dan menjual yang lama, maka buatlah 2 transaksi. Jual terlebih dahulu emas yang lama, emas yang patah dengan uang, diuangkan dulu. Setelah itu uangnya digunakan untuk membeli di toko yang sama atau di toko yang lain. Di toko yang sama atau toko lain. Biasanya bagi yang punya keluarga di militer, di angkatan, atau pegawai negeri biasanya mendapatkan jatah beras. Kira-kira demikian. Ada yang tahu kan? Kerabat yang pegawai negeri atau militer mendapatkan jatah beras. Dan beras jatah dari pemerintah ini biasanya apa? Biasanya apa? Banyak yang tidak mau mengkonsumsi. Akhirnya caranya apa? Ditukar ke warung. Ini 2 kilo beras jatah ditukar dengan 1 kilo beras baru atau 1,5 kilo beras baru. Ini adalah riba. Ini adalah riba. Kayak Rasulullah katakan tadi, al-dhahabu bil-dhahab, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Syair itu salah satu jenis gandum.
tamar dengan tamar, kurma dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, itu adalah riba. Tidak boleh kecuali bila memenuhi dua syarat. Ha'at wa mithlan bimithlin. Cash dan sama beratnya, sama jumlahnya, sama timbangannya. Ini yang dinamakan dengan riba tijarah. Riba akibat membarterkan barang-barang tertentu. Nah, para fuqaha menyatakan walaupun hadis ini hanya menyebutkan 6 barang, 6 komoditi barang perdagangan, yaitu emas, perak, gandum, bur, dan gandum syair. Ini sekarang syair biasanya untuk makanan hewan, menonton di sini. Kemudian tamar, kurma, kemudian milih, garam. Akan tapi para ulama menyatakan barang-barang lain yang serupa dengan barang ini, kalau emas dan perak zaman sekarang, yang serupa dengan emas dan perak adalah mata uang. Mata uang itu serupa dengan emas dan perak. Kenapa? Sama-sama alat untuk berjual beli. Kalau zaman dulu berjual beli dengan emas dan perak, uang dinar dan uang dirham. Makanya para ulama mengatakan yang memerankan peranan uang dinar dan uang dirham di zaman sekarang, itu uang mata uang sekarang yang ada ini, rupiah, dolar, real dan serupa, berlaku padanya hukum emas dan perak, sehingga tidak boleh dibarterkan sesama rupiah. Rupiah yang baru dengan rupiah yang lama, pecahan 100.000 ditukar dengan pecahan 1.000 dengan melebihkan salah tidak boleh. Atau sekarang ini 100.000, besok beri saya pecahan 1.000, tidak boleh. Harus kontan sekarang juga, lunas dan dalam jumlah yang sama. 100.000 ditukar dengan 100.000. Biasanya dalam sebelum menjelang Idul Fitri, ibu-ibu ini menukar uang dengan pecahan-pecahan yang kecil untuk memberi hadiah kepada anak-anak kecil. Biasanya orang yang menyediakan jasa penukaran uang ini ingin dapat keuntungan 100.000 ditukar dengan 90.000, seribuan. Dan banyak orang yang menerima. Dan ini adalah riba yang tidak dibenarkan dalam syarat. Karena syarat jual beli falas, syarat jual beli emas dan perak, syarat jual beli dinar dan dirham adalah ha'an wa ha'an wa mithlan bimithlin. Cash dan harus dalam jumlah yang sama. Faman zada, barang siapa yang menambah, awis tazada, atau minta tambahan, minta dilebihkan, faqad arba, berarti dia telah terjerumus ke dalam riba. Kemudian para ulama menyatakan tadi pada hadis Sa'id bin Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasul menyebutkan bur, gandum, syair, kemudian tamar, kurma, dan garam. Maka para ulama menyatakan semua barang perdagangan yang serupa dengan barang-barang tersebut, yaitu bahan makanan pokok yang bisa disimpan, bahan makanan pokok yang dapat disimpan, misalnya beras, jagung, kedelai dan yang lainnya, bahan makanan yang dapat disimpan. Maaf tadi saya sebutkan bahan makanan pokok, yang benar adalah bahan makanan yang dapat disimpan. Gandum, jagung, dan yang serupa. Bahan makanan yang dapat disimpan bila ditukarkan dengan jenis yang sama, kedelai dengan kedelai, jagung dengan jagung, maka harus memenuhi dua persyaratan tukar beri, barter barang riba ini, yaitu kontan 1 kintal dengan 1 kintal, dan jumlahnya harus sama. Sekarang juga diserahkan dan sekarang juga jumlahnya harus sama. Nah, sekarang orang akan berkata, itu sekarang zaman ini Pak, jarang ada praktek barter barang makanan. Yang paling terjadi tadi itu beras jatah dari pemerintah, itu kan dengan beras yang baru. Akan tapi kalau kita semua datang ke bursa saham, Bursa Efek Jakarta BEJ, kita akan dapatkan praktek-praktek riba yang seperti tadi, terutama dalam transaksi jual beli falas.
Kita akan dapatkan di antara yang menyebabkan nilai tukar rupiah hancur. Kita ingat kejahatan George Soros tatkala menghancurkan perekonomian Indonesia. Saya yakin Anda lebih tahu bagaimana ulah George Soros tatkala ingin menghancurkan nilai tukar rupiah dengan praktek riba. Dan ini cara-cara riba itu masih dipraktekkan di Bursa Efek Jakarta dan di bursa efek dimanapun ada. Tempat jual beli transaksi falas senantiasa terjadi praktek-praktek riba. Misalnya dengan cara menukar dolar ke rupiah, dolar ke real, akan tapi tidak cash. Banyak bentuknya. Ada yang dengan short selling, jual beli dalam waktu yang singkat. Biasanya dilakukan oleh para broker. Para broker biasanya sebelum bursa efek dibuka, orang yang suka spekulasi, kalau kemarin harga rupiah atau 1 dolar dengan harga 10.000 rupiah, para spekulasi berdasarkan informasi yang mereka dapat dari televisi, koran, dan macam-macam tentang keadaan perekonomian Indonesia, kebijaksanaan pemerintah dan lainnya, berspekulasi kemungkinan besar hari ini nilai tukar rupiah akan naik. Maka mereka berbondong-bondong datang ke broker membeli rupiah. Katanya, saya beli rupiah kepada Anda wahai broker, berapa? 1 miliar. 1 miliar itu kalau nilai tukarnya, nilai tukar rupiah ke dolar adalah 10.000, maka mereka mendapatkan 1 juta dolar. Harus membayarkan 1 juta dolar. Bagaimana caranya? Padahal orang yang mau membeli uang tersebut kadang tidak punya uang rupiah 1 dolar, tidak memiliki uang dolar sebesar 1 juta. Caranya bagaimana? Kata broker, gampang. Anda membayar 10% saja dari nominasi pembelian Anda. Jadi kalau ingin mendapatkan uang 1 miliar, cukup membayarkan 1.000 dolar. Ingin mendapatkan 1 juta, berarti 100.000 dolar. Yang 900.000 nanti tidak usah dipikir, gampang katanya. Sini uang sebesar 100.000 dolar, nanti akan saya transfer uang sebesar berapa? 1 miliar ke rekening Anda. Akan tapi dengan syarat, pada akhir penutupan bursa efek pasar falas, Anda harus menjual kembali rupiah yang telah Anda beli kepada saya dengan harga penutupan. Kalau ternyata pada hari penutupan, akhir hari penutupan, ternyata rupiah naik menjadi 10.000, menjadi 900, rupiahnya menguat, jadi 1 dolarnya 9.500. Berarti kan per 1 dolar dia untung 500 perak. Ini untung yang sangat besar. Antum bisa bayangkan dia menjual atau membeli 100.000 dolar, padahal dia 1 juta dolar, padahal dia per dolarnya dapat keuntungan 500 rupiah. Akan jadi kaya raya. Nah, praktek-praktek seperti ini, jual beli yang tidak cash seperti ini, dia hanya membayarkan 1/10-nya. Kemudian pada akhir penutupan dia hanya mendapatkan selisih perbedaan nilai tukar. Kalau nilai tukarnya ternyata menguat, dia mendapatkan keuntungan. Kalau ternyata nilai tukarnya melemah, dia harus membayarkan kekurangan dari pembayaran tersebut. Kalau tadi hanya 10%, ternyata kerugian dia 11%, dia hanya menomboi 1% saja. Dianggap dia telah bertransaksi 1 juta dolar dengan 1 miliar rupiah. Ini yang disebut dengan short selling. Dan ini banyak terjadi di bursa efek di pasar falas. Nah, praktek-praktek seperti inilah yang menjadikan nilai tukar mata uang
di berbagai negara hancur.